Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Dene Herwanto selaku dosen pengampu mata kuliah ergonomi. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tugas besar yang berjudul tentang analisa dan usulan perbaikan terkait beban kerja pekerja konstruksi dan posisi saat bermain komputer pada tempat fotokopi. Nah, kelompok kami ini terdiri dari 3 orang anggota. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Muhammad Haikal. Kemudian yang kedua ada Salsa Nabila. Lalu yang anggota ketiga ada Noval Robani Sumitra. Baik, pertama-tama kita akan masuk ke latar belakang masalah pada penelitian yang dilakukan. Isi dari latar belakang masalah ini sendiri itu, dalam konteks penggunaan komputer di fotokopian, banyak individu yang harus duduk dalam posisi yang tidak ergonomis untuk waktu yang lama. Posisi duduk yang buruk dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti nyeri punggung, leher, bahu, serta dapat berkontribusi pada gangguan muskuloskeletal jangka panjang. Pekerja yang terlibat dalam tugas ini mungkin tidak menyadari resiko kesehatan terkait dengan posisi duduk yang tidak ergonomis. Sementara itu, pekerja konstruksi yang terlibat dalam mengaduk semen secara manual akan menghadapi beban kerja fisik yang sangat berat. Aktivitas ini memerlukan penggunaan otot-otot utama, dan tanpa peralatan yang tepat atau bantuan mekanis, pekerja dapat mengalami kelelahan otot, cedera, atau bahkan masalah kesehatan jangka panjang seperti gangguan pada sistem muskuloskeletal. Lalu, kombinasi dari dua situasi tersebut dapat menyebabkan dampak negatif terhadap kesejahteraan karyawan. Beban kerja berlebihan dan posisi duduk yang tidak ergonomis juga dapat berkontribusi pada peningkatan tingkat lelah, lalu stres, dan risiko cedera lainnya. Selain itu, jika tidak diatasi dengan baik, masalah ini dapat mempengaruhi produktivitas, kualitas pekerjaan, dan kesejahteraan keseluruhan karyawan. Oleh karena itu, perhatian yang lebih besar terhadap aspek ergonomi dalam pengaturan tempat kerja dan penerapan praktik-praktik kerja yang aman dan sehat menjadi sangat penting. Ini tidak hanya dapat meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas pekerja, tetapi juga mengurangi risiko potensial untuk cedera dan masalah kesehatan jangka panjang. Selanjutnya, kita akan masuk kepada tujuan penelitian pada penelitian yang dilakukan. Tujuan penelitian yang akan dilakukan ini ada 8 poin. Yang pertama, untuk mengetahui konsep dasar ergonomi mencakup definisi serta komponen utama analisis tersebut. Yang kedua, menjelaskan antropometri termasuk definisinya dan karakteristiknya, serta mengidentifikasi situasi di mana metode ini dipakai. Lalu yang ketiga, mendefinisikan beban kerja fisik dan mental dan menjelaskan perbedaan keduanya. Lalu menyoroti dampaknya terhadap kesehatan dan kinerja pekerja. Lalu yang keempat, mengidentifikasi posisi duduk yang tidak ergonomis. Kemudian yang kelima, untuk mengidentifikasi beban kerja fisik pada petugas konstruksi dalam pengadukan semen. Lalu yang keenam, memberikan pemahaman mendalam tentang risiko kerja termasuk faktor-faktor yang dapat membahayakan kesehatan pekerja dan menciptakan lingkungan kerja yang tidak aman. Lalu yang ketujuh, untuk menganalisa bagaimana cara penyelesaian terkait dengan contoh kasus menggunakan komputer pada fotokopian dengan posisi duduk di atas kursi yang tidak ergonomi. Kemudian yang kedelapan, untuk menganalisa bagaimana cara penyelesaian terkait dengan contoh kasus beban kerja fisik pada tukang bangunan saat memindahkan kasir. Selanjutnya, kita akan masuk pada manfaat penelitian pada penelitian yang dilakukan. Di sini telah didapat 6 poin dari manfaat penelitian. Yang pertama, memahami konsep dasar ergonomi, lalu mencakup definisi serta komponen utama analisis tersebut. Lalu yang kedua, memahami konsep antropometri termasuk definisi dan karakteristiknya serta mengidentifikasi situasi di mana metode ini dipakai. Lalu yang ketiga, memahami terkait analisis beban kerja fisik dan mental, serta membedakan keduanya berdasarkan kegiatan sehari-hari.
Lalu yang keempat ini, memahami secara mendalam tentang risiko kerja termasuk faktor-faktor yang dapat membahayakan kesehatan pekerja dan menciptakan lingkungan kerja yang tidak aman. Lalu yang keempat ini, dapat menganalisa bagaimana cara penyelesaian terkait dengan contoh kasus menggunakan komputer pada fotokopian dengan posisi duduk di atas kursi yang tidak ergonomi. Lalu yang keenam ini, menganalisa bagaimana cara penyelesaian terkait dengan contoh kasus beban kerja fisik pada tukang bangunan saat memindahkan pasir. Kemudian, kita akan masuk pada metodologi penelitian pada penelitian yang dilakukan. Untuk kasus pertama, pada saat posisi duduk di tempat fotokopi, yang dimana diawali dengan mulai ini merupakan tahap awal identifikasi masalah, penentuan tujuan penelitian, dan metodologi penelitian yang akan digunakan. Kemudian ada studi literatur, yang dimana studi literatur ini merupakan tahap pengumpulan literatur yang dapat menjadi acuan teori dalam penelitian yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Kemudian ada studi lapangan, yang dimana studi lapangan ini merupakan tahap pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti dan mengetahui fakta-fakta pada sebuah objek. Kemudian ada menentukan tujuan. Tahap ini itu merupakan penentuan fokus atau arah penelitian yang efektif. Kemudian ada pengamatan atau observasi. Tahap ini merupakan proses pengumpulan informasi yang akurat dan objektif tentang apa yang akan terjadi di lapangan tanpa intervensi yang signifikan. Kemudian ada pengumpulan data. Nah, pada tahap ini merupakan proses pengumpulan informasi yang akurat dan objektif tentang apa yang terjadi di lapangan tanpa intervensi yang signifikan. Kemudian pada kasus kedua, yaitu posisi pekerja konstruksi pada saat mengaduk semen. Sama seperti sebelumnya yang diawali dengan mulai, yang dimana mulai itu merupakan tahap-tahap awal identifikasi masalah, penentuan tujuan penelitian, dan metodologi penelitian yang digunakan. Kemudian ada studi literatur yang merupakan tahap pengumpulan literatur yang dapat menjadi acuan teori dalam penelitian yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian yang berkaitan dengan beban kerja. Kemudian ada studi lapangan yang dimana tahap studi lapangan ini pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti, mengetahui fakta-fakta pada sebuah objek. Kemudian menentukan tujuan. Tahap ini itu juga merupakan penentuan arah penelitian sehingga akan mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian ada pengamatan atau observasi. Pengamatan atau observasi secara efektif dan efisien terhadap objek penelitian dan hal penunjang lainnya. Kemudian ada pengumpulan data. Tahap ini itu merupakan proses di mana peneliti mengumpulkan data-data setelah melakukan observasi. Lalu ada pengolahan data. Tahap ini juga merupakan pengolahan data menggunakan metode-metode tertentu. Kemudian ada pengamatan atau observasi. Lalu ini sama seperti sebelumnya, tahap ini juga merupakan kegiatan pengamatan kembali terhadap objek penelitian sehingga didapatkan evaluasi atau perbaikan yang dapat dilakukan. Lalu kemudian selesai. Nah, selesai ini merupakan tahap akhir di mana objek penelitian sudah selesai diamati atau sudah dianalisis. Kasus yang pertama adalah posisi duduk ketika di tempat fotokopi. Jadi, penelitian ini dilakukan untuk menginvestigasi posisi duduk ketika mengoperasikan komputer pada saat di area fotokopi. Nah, pemilihan tempat fotokopi sebagai fokus observasi dilakukan karena peneliti mencatat adanya banyak individu yang mengabaikan prinsip-prinsip ergonomi pada posisi duduk mereka ketika mengoperasikan komputer, sehingga nantinya akan meningkatkan resiko cedera. Nah, berikut merupakan gambar di mana seseorang sedang mengoperasikan komputer dengan posisi duduk yang tidak ergonomis. Nah, dari gambar di samping kita bisa melihat apakah akan menimbulkan resiko cedera atau tidak. Maka kita bisa menggunakan perhitungan dengan metode Reba yang nantinya akan memanfaatkan sudut-sudut yang terbentuk pada tubuh ketika mengoperasikan komputer. Nah, berikut merupakan sudut-sudut yang terbentuk pada tubuh, di mana penilaian dengan metode Reba ini didapatkan dari hasil pemberian skor, kemudian dilakukan penentuan pada tabel grup A, B, dan C, sehingga nantinya
akan didapatkan tingkat resiko cederanya dan akan dilakukan perbaikan. Berikut merupakan gambar dari employee assessment worksheet pada REBA. Kemudian kita masuk ke tahap 1 sampai 3 dalam perhitungan REBA, yaitu sebelum perbaikan, yang mana menganalisis leher, punggung, dan juga kaki. Nah, pada gambar terlihat bahwa posisi leher memiliki sudut yang terbentuk adalah 44 derajat, sehingga termasuk ke dalam lebih besar dari 20 derajat extension. Maka skornya adalah 2. Kemudian untuk posisi punggung, karena sudut yang terbentuk adalah 97,36 derajat, sehingga termasuk ke dalam lebih besar dari 60 derajat, maka skornya adalah 4. Lalu karena posisi kaki tertopang pada saat duduk, maka skornya 1. Kemudian untuk posisi lutut sendiri, sudut yang terbentuk adalah 73 derajat, maka skornya adalah 2. Lalu untuk skor akhir pada kaki adalah 1 ditambah 2, yaitu 3. Nah, kita bisa melingkari angka-angka atau skor yang sudah kita dapat pada tabel A, yaitu untuk leher, punggung, dan juga kaki. Nah, untuk mengkalkulasinya tadi kita bisa melingkari angka-angka yang sudah kita dapatkan. Kemudian kita bisa menarik garis dari angka-angka yang sudah dilingkari tersebut. Nah, angka yang didapat adalah 7. Karena di tempat fotokopi ini tidak mendapatkan beban, atau dapat disimpulkan adalah kurang dari 11 lbs, maka skor yang didapat adalah 0. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk tabel skor A adalah 7 ditambah 0, yaitu 7. Selanjutnya, kita dapat menganalisis lengan atas, lengan bawah, dan pergelangan tangan. Sudut yang terbentuk pada lengan atas adalah 47,64 derajat, yaitu termasuk dalam range 45 sampai 90 derajat, maka skornya adalah 3. Untuk lengan bawah, sudut yang terbentuk adalah 50,19 derajat, termasuk dalam range pergerakan kurang dari 60 derajat, maka skornya adalah 2. Lalu untuk pergelangan tangan, skornya adalah 0, termasuk dalam range 15 derajat ke atas dan ke bawah, maka skornya adalah 1. Kemudian kita dapat melingkari pada tabel B. Dan untuk mengkalkulasinya, kita dapat menarik garis sehingga nanti didapatkan angka 4. Kemudian ditambah skor kopling, di mana jenis kopling yang digunakan adalah good karena kekuatan pegangannya adalah baik. Maka skornya adalah 0. Maka untuk skor pada tabel B ini 4 ditambah 0, yaitu 4. Berikut merupakan gambarnya. Untuk skor akhir REBA pada sebelum perbaikan, kita dapat melingkari skor akhir A dan skor akhir B pada tabel C. Kemudian kita dapat menarik garis dan didapat angka 8. Nah, karena dalam kegiatan fotokopi ini melibatkan beberapa bagian tubuh yang diam atau statis dalam waktu kurang lebih 1 menit, maka skornya ditambahkan yaitu untuk aktivitas yaitu 1. Maka skor akhir REBA-nya 8 ditambah 1 adalah 9. Nah, karena skor akhirnya 9, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini memiliki resiko yang tinggi sehingga perlu adanya tindakan untuk mengevaluasi postur tubuh untuk mencegah adanya keluhan muskuloskeletal disorder. Berikut merupakan gambar dari skor akhir REBA pada sebelum perbaikan. Nah, setelah perbaikan juga kita dapat memperhitungkan dengan metode REBA kembali. Tahap-tahapnya sama seperti yang sebelum perbaikan, yaitu yang pertama ada analisis leher, punggung, dan juga kaki. Nah, setelah perbaikan ini
sudut yang terbentuk pada leher itu kurang dari 20 derajat, maka skornya 1. Untuk punggung, skornya adalah 0 derajat. Sudutnya adalah 0 derajat, maka skor yang didapat adalah 1. Nah, untuk kaki, karena dia tertopang pada saat duduk atau bobot tubuhnya itu tersebar merata, maka skornya 1. Nah, skor ini juga kita dapat lingkari pada tabel A. Selanjutnya, untuk mengkalkulasinya, sama, kita dapat menarik garis sehingga nanti didapatkan titik pertemuan, yaitu angkanya adalah 1. Nah, karena kegiatan fotokopi ini tidak mendapatkan beban atau dapat disimpulkan kurang dari 11 lbs, maka skor yang didapat untuk beban ini adalah 0. Jadi skor akhir untuk tabel A setelah perbaikan adalah 1 ditambah 0, yaitu 1. Nah, selanjutnya kita dapat menganalisis juga lengan atas, lengan bawah, dan juga pergelangan tangan. Sama seperti sebelum perbaikan, di sini bisa kita lihat sudut-sudut yang terbentuk untuk lengan atas sendiri adalah 31,16 derajat, maka skornya itu adalah 2. Untuk lengan bawah, sudut yang terbentuk adalah 60,3 derajat, maka skornya adalah 1. Nah, untuk pergelangan tangan, karena dia ini sudutnya 0 derajat atau termasuk ke dalam range 15 derajat ke atas dan ke bawah, maka skor yang didapat juga 1. Nah, skor-skor yang didapat ini bisa kita lingkari pada tabel B. Untuk mengkalkulasinya, kita dapat menarik garis sehingga nantinya didapat titik pertemuan. Untuk tabel B sendiri didapatkan angka adalah 1. Nah, kita bisa menambahkan skor kopling karena jenisnya adalah good atau kekuatan pegangannya adalah baik, maka skornya adalah 0. Nah, untuk skor akhir pada tabel B itu menjadi 1 ditambah 0, yaitu 1. Berikut merupakan gambar dari kalkulasi pada tabel B. Nah, skor akhir REBA setelah perbaikan ini sama seperti ketika sebelum perbaikan. Nah, kita dapat melingkari skor akhir tabel A dan tabel B pada tabel C. Jadi nanti di tabel C itu akan dilingkari skor A dan skor B-nya. Nanti ditarik garis dan didapat titik pertemuan. Nah, angka yang didapat adalah 1. Nah, karena kegiatan fotokopi ini melibatkan beberapa bagian tubuh itu diam atau statis dalam kurang lebih 1 menit, maka ditambahkan skor untuk aktivitas, yaitu 1. Jadi untuk skor akhir REBA setelah perbaikan adalah 1 ditambah 1 adalah 2. Jadi karena skor akhir REBA setelah perbaikan itu 2, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini setelah perbaikan memiliki resiko yang rendah terhadap beban kerja. Ini merupakan gambar dari skor akhir REBA setelah perbaikan. Selanjutnya, kita juga dapat melakukan perbaikan-perbaikan lainnya. Yang pertama, kita bisa mengoptimalkan aspek-aspek ergonomi pada area fotokopi dengan menyesuaikan ketinggian pada kursi dan meja. Tinggikan kursi untuk mengurangi resiko cedera dan meminimalisir postur yang bungkuk pada saat pengoperasian komputer. Kemudian, pastikan juga meja fotokopi setinggi yang dibutuhkan agar posisi lengan dan posisi siku lebih ergonomi, dan juga meningkatkan efisiensi dalam penggunaan keyboard. Kemudian perbaikan yang kedua yang dapat kita lakukan adalah kita dapat memperbaiki postur tubuh dengan memperbaiki postur punggung agar lebih tegak, kemudian kaki menyanggah ke lantai, dan juga siku dan lutut membentuk sudut 90 derajat. Kemudian hindari posisi punggung yang miring atau membungkuk. Kemudian untuk lengan kita bisa mengoptimalkan dengan memposisikannya di samping badan. Kemudian siku membentuk sudut lebih besar dari 90 derajat. Kemudian pastikan juga bahwa kaki ditempatkan dengan nyaman di lantai atau sandaran kaki yang mendukung postur tubuh yang lebih ergonomis. Baik, kita akan lanjut ke contoh kasus yang kedua, yaitu pekerja konstruksi sebelum perbaikannya, yang dimana terdapat penjelasan kasus kedua nih.
Penelitian ini fokus pada pengamatan beban kerja fisik pada pekerja konstruksi saat melakukan produksi atau pengadukan semen manual selama 45 menit. Tujuannya adalah mengidentifikasi dampak terhadap kesejahteraan dan kesehatan pekerja, termasuk tekanan otot, kelelahan, dan risiko cedera muskuloskeletal. Metode melibatkan pengukuran langsung terhadap parameter fisik seperti denyut jantung dan kekuatan otot, serta observasi visual terhadap postur tubuh. Hasil penelitian diharapkan memberikan dasar untuk rekomendasi perbaikan dan implementasi teknologi yang mengurangi beban kerja fisik. Implikasinya melibatkan pengembangan pedoman atau pelatihan yang dimana untuk meningkatkan kesadaran pekerja terhadap praktik yang mengurangi risiko kelelahan dan cedera, serta berpotensi meningkatkan kondisi kerja, produktivitas, dan kesejahteraan pekerja konstruksi. Baik, di sini ada permasalahannya. Permasalahan yang utama yaitu masalah yang terjadi pada kasus kedua adalah kesalahan atau kelelahan pada pekerja konstruksi saat sedang melakukan kegiatan pengadukan semen. Peneliti mengamati kegiatan konstruksi pembangunan kosan yang sedang berlangsung di daerah perumahan Mahkota Regensi. Dilihat dari beberapa kegiatan, banyak para pekerja berkonstruksi yang langsung beristirahat setelah melakukan kegiatan pengadukan semen. Oleh sebab itu, peneliti meminta izin kepada pekerja konstruksi untuk dapat mendokumentasikan kegiatannya selama 45 menit saat sedang mengaduk semen secara manual dan dicari berapa besar beban kerja yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut. Nah, kita lanjut lagi untuk menyelesaikan permasalahannya. Yang pertama itu kita menghitung dulu selama 10 denyutan antara denyut nadi kerja dan istirahat, berapa detik yang diperlukan. Nah, untuk denyut nadi istirahat ada pada gambar sebelah kiri yaitu 7,18 detik. Kalau pada denyut nadi kerja ada pada sebelah kanan yaitu 3,12 detik. Kita lanjut. Nah, yang langkah selanjutnya adalah menghitung denyut nadi istirahat. Nah, cara menghitung denyut nadi istirahat dengan metode 10 denyutan per menitnya adalah denyut nadi per menit sama dengan 10 denyut dikali waktu perhitungan dikali 60. Nah, denyut nadi pertama ini yang waktu perhitungan itu adalah seberapa banyak atau seberapa lama detik yang diperlukan untuk menghitung 10 denyutan itu. Karena pada waktu istirahat adalah 7,18, jadinya 10 denyut dibagi 7,18 dikali 60 sama dengan 84 kali. Nah, caranya sama yang waktu nadi kerja, yang diganti hanya waktu perhitungan saja. Tadi kan pada waktu istirahat waktu perhitungannya 7,18. Nah, pada waktu denyut nadi kerja waktu perhitungannya adalah 3,12, maka dapatkan hasil pada denyut nadi kerja per menit adalah 192 kali. Kita lanjut ke angka berikutnya yaitu menentukan waktu istirahat. Waktu istirahat untuk menghitung kilokalori per menit. Nah, sebenarnya pada waktu istirahat dan waktu bekerja itu atau waktu kerja itu sama rumusnya, yang berbeda hanya di X. Nah, rumusnya itu Y sama dengan 1,80411 dikurang 0,229038 dikali X ditambah 4,71733 buka kurung lagi 10 pangkat min 4 tutup kurung X dikuadratkan. Nah, sebenarnya ini rumusnya sama nih, sama kayak waktu kerja, jadi bisa digunakan yang mana aja, yang dibedakan hanya di X. X-nya ini adalah yang tadi denyut nadi per menit yang dibutuhin selama 10 detik berapa gitu kan. Nah, tadi kan yang waktu istirahat kan 84, terus yang waktu kerja kan 196, maka dimasukin aja nilai X-nya mulai dari waktu istirahat dan waktu kerja, sehingga pada waktu istirahat didapat nilai Y-nya adalah 2,70485525 dan nilai pada Y pada waktu kerja adalah 14,7965,457. Nah, sekarang kita menghitung konsumsi energi, yaitu dengan cara konsumsi energi bekerja dikurang konsumsi energi yang awal, berarti ET dikurang EI gitu. Tadi kan konsumsi energi yang waktu kerja kan dapatnya 14,796 dan sekian, dan untuk waktu istirahat kan 2,7 sekian, maka hasilnya itu dikurangin sehingga didapatkan hasil 12,091695. Nah, sekarang untuk menghitung persentase PL-nya nih kayak gimana? Sebenarnya rumus persentase PL itu adalah 100 dikali denyut nadi kerja dikurang denyut nadi istirahat per denyut nadi maksimum dikurang denyut nadi istirahat. Nah, tadi kan kita ketahui ya bahwa denyut nadi istirahat 84,
kerja 192, tujuh tadi maksimum adalah 220 dikurang 42 sama dengan 178. Di mana dapatnya ini? Dapat dari ketentuan tabel. Pada saat dia di umur ke atas itu pakai 220, makanya dikurang 42 atau dia laki-laki, maka didapatkan hasil 178 denyut nadi maksimumnya. Dan untuk persentase CPL-nya langsung kita masukkan aja nih. Yang tadi yang angka-angka udah diketahui, sehingga didapatkan hasil untuk persentase CPL adalah 114% atau tidak diperbolehkan beraktivitas sama sekali. Nah, sekarang kita lihat nih untuk menghitung atau menentukan waktu istirahatnya. Kita lihat nilai K dulu. Nilai K adalah 12. Nah, pada ketentuan yang pertama adalah K lebih kecil dari S, maka dia 0. Untuk K lebih kecil dari 2S dan lebih besar dari S, maka menggunakan rumus yang kedua. Tetapi syarat yang ketiga adalah K lebih besar sama dengan 2S. Nah, di sini kan K-nya kan lebih besar 12 karena S itu kan punyanya laki-laki untuk S. Jadi untuk S-nya sendiri itu dapat diartikan sebagai asep standar. Untuk laki-laki itu adalah 5 kalori per menit gitu. Makanya K lebih besar daripada 2 dikali S, karena 2 kali S adalah 2 kali 5 hasilnya 10, makanya lebih besar K. Oleh karena itu digunakan rumus yang ketiga. Rumus yang ketiga itu RT sama dengan T dikali K dikurang S per K dikurang BM dikali AM. Nah, T ini adalah waktu yang diperlukan secara keseluruhan. Tadi kan waktunya 45 menit ya si pekerja tersebut melakukan aktivitasnya, maka dimasukin 45 menit. Untuk K adalah konsumsi energinya, konsumsi energi yang tadi. Dan S adalah S sendiri itu dia masuk ke standar accepted. Yang tadi yang 5 kalori itu yang untuk laki-laki. Untuk K-nya adalah sama kayak tadi, K-nya dikurang BM. BM itu adalah base metabolism. Nah, base metabolism ini beda-beda. Untuk perempuan 1,4 dan untuk laki-laki 1,7. Tadi kan pengaduk semen itu kan laki-laki, berarti pakai 1,7 kilokalori per menit. Maka didapatkan hasil waktu istirahatnya adalah 33,78 menit. Nah, pernyataan persen CPL sama dengan 142%. Tidak memperbolehkan beraktivitas, menunjukkan bahwa beban kerja fisik pada pekerja konstruksi saat pengadukan semen selama 45 menit melebihi batas kelayakan. Dengan persentase CPL sebesar 114%. Disimpulkan bahwa aktivitas ini memberikan beban kerja sangat tinggi, termasuk tingkat kelelahan dan risiko cedera. Waktu istirahat yang diperlukan setelahnya adalah 33,78 menit. Kesimpulannya, kondisi beban kerja perlu ditinjau ulang dan tindakan perbaikan seperti penggunaan mesin atau strategi ergonomi dapat mengurangi beban fisik dan meningkatkan kesejahteraan pekerja konstruksi. Nah, masih contoh kasus yang kedua, tadi kan permasalahannya. Sekarang kita lanjut yang ke perbaikannya nih. Perbaikannya caranya hampir sama kayak yang permasalahan, hanya angka-angkanya aja yang diubah. Sebelum perbaikan, penelitian menunjukkan bahwa pekerja konstruksi saat pengadukan semen manual selama 45 menit melebihi batas kelayakan atau perbaikan. Peneliti merekomendasikan penggunaan molen atau concrete mixer untuk mengurangi beban kerja secara signifikan. Meskipun mahal, alat ini efisiensi dalam jangka panjang, mempercepat proses dan menghasilkan lebih banyak semen dalam waktu 45 menit. Gambar yang diambil setelah 1 jam istirahat menunjukkan pekerja konstruksi menggunakan alat molen. Kesimpulannya, penggunaan molen dapat menjadi solusi efektif untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi beban kerja fisik pekerja konstruksi saat pengadukan semen. Ini sama ada waktunya, waktu kiri adalah waktu istirahat dan waktu kanan adalah waktu kerja. Jadi ini adalah waktu yang diperlukan untuk menghitung 10 kali denyutan. Kita lanjut ke menghitung denyut nadi istirahat. Sama caranya, yaitu dengan cara denyut nadi per menit sama dengan 10 denyutan per waktu perhitungan dikali 60. Nah, yang diganti hanya waktu perhitungan aja nih. Tadi kan waktu perhitungannya kan untuk yang istirahat 6,94. Untuk waktu kerja adalah 4,56. Nah, tinggal dimasukin aja angkanya. Sehingga didapat waktu istirahatnya adalah 86 kali dan waktu kerjanya atau denyut nadi kerjanya adalah 128 kali. Sekarang ke waktu istirahat. Nah, cara menghitung waktu istirahat ini juga sama, rumusnya sama kayak yang atas sama yang sebelum perbaikan, hanya diganti nilai X-nya saja. Tadi kan didapat nilai X 86 untuk waktu istirahat dan untuk waktu kerja adalah 128. Tinggal kalian masukin sehingga dapat nilai X pada waktu istirahat adalah
3,32332.047 dan pada waktu kerja adalah 6,601297.707. Sekarang adalah langkah perbaikan yang selanjutnya, yaitu menghitung konsumsi energi. Caranya sama, KT dikurang EI. KT itu ET itu adalah denyut nadi kerjanya gitu, atau beban kerja kilokalori kerjanya yang diperlukan pada laki-laki. Jadi 6 dikurang 3 atau 6,601 sekian dikurang 3,3233 sekian, sehingga menghasilkan hasil untuk konsumsi energinya adalah 3,2779766. Nah, untuk persentase CPL-nya sama rumusnya, yang diganti hanya denyut nadi istirahat dan denyut nadi kerjanya aja. Tinggal kalian masukin lagi, caranya sama, dan didapatkan hasil untuk persentase CPL adalah 45,65221739%. Jadi ini adalah keterangan diperlukan perbaikan. Nah, sekarang kita akan menentukan waktu istirahat ya nih. Nah, tadi kan S-nya itu kan ACF standar, yang dimana 4 kilokalori untuk perempuan dan 5 kilokalori untuk laki-laki. Karena nilai K ini lebih kecil dari S itu kan dia 5 kalori. Sedangkan K itu kan konsumsi energi sebesar 3,27. Nah, kalau dia lebih kecil dari S, maka tidak perlu adanya istirahat gitu. Pernyataan CPL persen CPL, ada kesimpulan nih. Pernyataan persen CPL sama dengan persentase CPL sama dengan 45,651739%, yang dimana untuk langkah-langkahnya itu yang perbaikan, dan ia dapat disimpulkan bahwa melakukan pengadukan semen selama 45 menit ini dengan CPL sebesar 45,652173,9% tidak melebihi batas kelayakan atau tingkat beban kerja yang memerlukan istirahat. Meskipun nilai K lebih rendah dari nilai S, menunjukkan bahwa istirahat tidak diperlukan. Penting untuk tetap memperhatikan kesejahteraan pekerja meskipun tidak perlu istirahat. Berdasarkan nilai K-nya, diperlukan pemantauan dan mengevaluasi terus-menerus serta mengimplementasi praktik ergonomi untuk mengurangi resiko kelelahan atau cedera jangka panjang. Kesimpulannya dari kasus kedua ini adalah untuk menekankan perlunya perhatian terus-menerus terhadap kondisi kerja untuk memastikan keamanan dan kesehatan pekerja konstruksi. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada kesimpulan. Nah, kesimpulan ini berisi ergonomi dapat menciptakan lingkungan kerja atau produk yang sesuai dengan kebutuhan fisik dan psikologis manusia. Lalu dapat meningkatkan efisiensi dan kenyamanan kerja. Nah, posisi duduk yang ergonomis dapat mencegah atau mengurangi resiko penyakit akibat kerja, meningkatkan produktivitas, kenyamanan, dan menghindari stres. Lalu, posisi duduk yang salah seperti membungkuk dapat menyebabkan gangguan otot rangka, lalu kelelahan mata, leher, bahu, punggung bawah, dan pergelangan tangan. Pada kasus untuk kegiatan fotokopi, itu memiliki resiko tinggi sehingga perlu adanya tindakan untuk mengevaluasi postur tubuh untuk mencegah adanya keluhan musculoskeletal disorders. Kemudian, ada beban kerja fisik yang tidak ergonomi. Beban kerja fisik tidak sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan manusia dapat menyebabkan kelelahan, lalu cedera atau penyakit akibat kerja. Pekerja bangunan adalah salah satu profesi yang memiliki beban kerja fisik yang tinggi karena seringkali harus mengangkat atau memindahkan bahan bangunan yang berat, berukuran besar, atau memiliki permukaan yang kasar. Nah, beban kerja fisik yang tinggi juga dapat mempengaruhi kinerja, produktivitas, dan kenyamanan pekerja. Pada kasus beban kerja saat pengadukan semen manual, ini dapat diambil hasil bahwa kondisi perlu ditinjau ulang dan mungkin memerlukan perbaikan. Dengan menerapkan ergonomi, para mahasiswa ataupun orang lain pada saat melakukan kegiatan fotokopi dapat menciptakan kenyamanan serta menghindari dampak negatif dari aktivitas yang dilakukan. Dan untuk kasus pekerja bangunan juga dapat menjaga kesehatan, kenyamanan, dan produktivitas mereka serta menghindari dampak negatif dari pekerjaan mereka. Kemudian kita akan masuk ke saran. Saran dari penelitian yang dilakukan ini yaitu
Untuk perbaikan posisi duduk pada kasus kegiatan fotokopi adalah dengan duduk dengan posisi tegak, lalu jarak posisi duduk dengan meja harus tidak terlalu jauh atau terlalu dekat. Pastikan ada ruang antara bagian depan kursi dengan bagian belakang lutut, lalu pandangan mata arah sejajar dengan layar komputer sehingga tidak terlalu menunduk ataupun mengadah. Solusi ini bertujuan untuk memperbaiki postur tubuh, mengurangi nyeri dan ketegangan otot, lalu meningkatkan fungsi pernafasan dan meningkatkan kepercayaan diri. Mungkin segitu saja dari yang kelompok kami dapat sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.